Ya, silakan Hendrawan. Oke. Misalkan F kontinu pada AB dan Oke. misalkan X lebih dari sama dan 0 untuk X anggota AB dan misalkan Mn sama dengan integral AB F pangkat N pangkat per N, buktikan bahwa limit Mn sama dengan supremum Fx untuk X anggota AB. Oke, oke. Pertama, misalkan F kontinu di AB dan Fx lebih dari sama dan 0 untuk setiap X anggota AB dan definisikan Mn sama dengan integral AB F pangkat N pangkat per N. Pertanyaan pertama dari saya, Hendrawan, kok kamu bisa menuliskan integral ABFN? Emang integralnya ada? Terintegral Riemann nggak fungsi ini? Terintegralkan Riemann, Pak. Kok bisa? Karena F kan kontinu pada AB sehingga Oke, F pangkat pertanyaannya N kalau kontinu pada AB. integral F pangkat N gimana? F-nya kontinu, jadi F-nya terintegral Riemann, jadi F anggota RAB. Fn-nya anggota RAB nggak? Gimana tadi, Pak? Sorry. F pangkat N-nya itu anggota Riemann AB bukan? Iya, Pak. Kenapa? Karena kontinu di selang tertutup AB ya, Pak. Gimana? Oh, oke, oke. Jadi kalau saya punya F-nya itu kontinu pada AB, kamu bisa buktikan bahwa F pangkat N-nya itu kontinu? Pada AB juga. Iya, iya, iya. Terus, Bisa ya? iya, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Terus yuk, bagus. Nah, terus misalkan M sama dengan supremum Fx untuk X anggota AB, karena F fungsi kontinu maka terdapat X bintang anggota AB sehingga F bintang sama dengan M. Oke, oke. Hendrawan. Kok kamu tiba-tiba bisa mendefinisikan misalkan M-nya sama dengan supremum? Oh, M-nya sama Misalkan, dengan Pak, supremum. Supremum dari F, bilangan real. Oke. Supremum dari Fx itu apa selalu ada? ada, Pak. Supremum itu syarat adanya apa? Syarat adanya Kapan supremum dari suatu himpunan itu ada? Bilangan real. Satu. Yang kedua apa? Dia harus apa? harus Harus apa? Kapan suatu himpunan punya supremum? Dia harus harus apa ya? definisi supremum apa? Supremum adalah Adalah eh, bentar, Pak. batas. Batas atas terkecil, Pak. Jadi harus punya apa? Batas atas. Ya harus punya apa? Jadi harus terbatas, harus Ya, terbatas. Pertanyaannya himpunan fxx dari A sampai B terbatas atau tidak? Saya punya fx, x-nya anggota AB, terbatas atau tidak? terbatas harusnya, Pak. Kenapa? Harusnya, berarti kamu belum yakin. Kenapa harusnya terbatas? Bisa loh, saya ambil fx-nya gini aja, fx-nya 9 per x, AB-nya A-nya min 1, B-nya 1. Tidak terbatas loh. Apa yang menjamin bahwa untuk fungsi ini, maka supremumnya itu ada? Jangan-jangan tidak terbatas ini, fx untuk x anggota AB, tapi pasti terbatas karena apa? Hendrawan. Karena Karena kalau fungsi seper x, x dari min 1 sampai 1, apa yang tidak memenuhi dari soal kamu? Fx 9 seper x, A-nya min 1, B-nya 1. Yang tidak dipenuhi apa dari soal kamu? yang 1/0, Pak. Tidak kontinu ya, Pak. Ya, tidak kontinu. Karena dia kontinu, ya dia pasti terbatas ya. Karena dia kontinu pada selang tutup, dia pasti terbatas. Ini penulisannya agak kurang baik.
ini ya, M sama dengan supremum, tapi boleh. F adalah supremum dari Fx. Mungkin mendingan kamu nulis gini, Hendrawan. Karena F kontinu pada AB, tulis M sama dengan supremum gitu. Jadi baru saya bisa mendefinisikan M sama dengan karena apa? Karena F-nya itu kontinu. Karena F kontinu, karena F kontinu, misalkan bagus, misalkan M sama dengan itu. Oke. Karena F kontinu, misalkan M sama dengan ini. Oke. Titik, lalu kamu tulis berdasar karena F ini misalkan ini maka terdapat ya udah oke, maka terdapat X bintang anggota AB sehingga X bintang sama dengan M. Yes, tolong dilanjutkan Hendrawan, bagus ya. Selanjutnya ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Karena F kontinu di AB, maka terdapat interval A aksen, B aksen yang merupakan subset dari AB sehingga X bintang anggota interval A aksen, B aksen dan M min epsilon kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M untuk X anggota A aksen, B aksen. Oh iya? Iya, Pak. Kenapa? Kan dia kontinu, Pak. Sehingga karena dia kontinu. dan supremum juga. Oke. Sebelum maka integral, tolong dikasih spasi ke bawah, Hendrawan. Bawah. Oke. Kamu tulis M sama dengan titik 2 sama dengan yang tadi yang di atas, supremum Fx X anggota AB. Berdasarkan definisi berlaku apa ya, Hendrawan? Berdasarkan definisi. Definisi yang kedua ya, yang pertamanya dia terbatas ya, oke lah, yang pertamanya terbatas. Yang kedua apa? Pakai epsilonan. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 berlaku apa? Berlaku yang ini, Pak, yang M min epsilon kurang dari 9 F kurang dari 9 M. Oke, untuk suatu X ya. Iya. Loh, kok kamu bisa menjamin untuk setiap X anggota A aksen B aksen? Itu hanya suatu X loh. Kok ini kamu bisa menjamin untuk setiap X anggota A aksen B aksen? Coba digambar, di sebelah kanan tolong digambar, Hendrawan Susilo. Gimana ya, belum pernah gambar, Pak. Iya, selalu ada yang pertama kali. Lah kan kamu generasi milenial, harus lebih jago dari saya. Aduh, saya kadang-kadang malu ya kalau sama Pak Wono. Aduh, itu dia, Pak Wono itu kalau ke teknologi, waduh, saya malu sekali. Kamu harus belajar dari Pak Wono, walaupun sudah senior tapi sangat update untuk teknologi. Beda dengan saya. Kamu jangan seperti saya, seperti Pak Wono. Ya itu klik yang jangan semua eraser. Itu yang ini aja, yang bukan type, draw. Di bawahnya, bawah draw. Yang itu. Ini. Nah yang itu. Klik. Nah, udah gitu gambar. Tolong gambar saling sumbu X, Y, udah gitu gambar Fx dari A sampai B, Fx-nya harus continue ya. Iya gitu. A, B, kasih A, X sama dengan A, tik A. Tik A. Titikin dong, titikin A-nya. Twing gitu. Ya oke. Yes, tolong gambar fungsinya. Harus lebih besar 9,0 ya. Gambarkan fungsinya. Sembarang aja. Oke. Titikin ke bawah dari A ke atas, tik gitu. Oke, yang B-nya juga ke atas. Oke, kenapa ini maksimumnya harus di B? Oke ya, kamu ya oke. Bisa dihapus nggak supaya maksimumnya nggak di B?
Heeh. Tik, katanya bisa. Gimana ya, Pak? Oke. Kamu lebih jago dari saya ya menghapus. Udah dihapus. Cuman Oh sekarang ya. gambar lagi ke yang tadi. Oke, tapi di tengah-tengah saja. Maksimumnya di tengah-tengah. Nanti orang nanya lagi, kenapa sih maksimumnya di tengah-tengah? Oke, tolong tandain X sehingga Fx-nya itu maksimum. X0 misalkan, X0, mana X0? Oke, tik 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 ke atas. Oke, rada miring dikit ya. Iya. Oke, nah itu X0-nya. Oke ya. Nah, karena ini maka katanya ada ini. Ada Fx M-nya tolong ke ketinggian M, tolong ketinggian M. Tik 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 ke kanan. Dari yang maksimum itu ke kanan, titik 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 titik. Dipanjangin dulu ya, sumbu Y-nya dipanjangin dulu, bagus. Tik 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 ke kanan. Tulis M. Waduh, kenapa? Jelek banget. Grogi. M. Oke. Oke, tolong M minus epsilon. Titik M minus epsilon di sumbunya dong. Udah gitu baru titik 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 ke kurvanya. M minus epsilon tentunya di sumbu Y ya. Epsilonnya di sumbu Y Oh dong. iya, Pak. Tik 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 M min epsilon. Oke ya. Nah, kalau kamu gambar yang tadi yang titik-titik yang M min epsilon, kamu gambar prapetanya misalkan X1 tolong di sebelah X0. X1. Pakai warna lain aja, pakai warna lain. Yang merah tuh yang merah. Ini nih udah ada di sebelah yang hitam yang tadi yang kamu itu yang itu. X1. Nah, kalau berdasarkan supremum, begitu saya pilih epsilon yang kamu pilih tadi, maka ada X, sehingga fx-nya itu terletak antara M sampai M min epsilon. Maka X yang saya maksud itu X-nya di mana? Antara A sampai X1, X1 sampai X0, X0 sampai B, atau X1 atau X0 atau A atau B. Mana X yang dimaksud oleh pernyataan kamu? M min epsilon, M sama dengan supremum dari itu. Berdasarkan definisi apa? Untuk setiap epsilon ada X sehingga M min epsilon lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil sama dengan M. Maka X yang dimaksud siapa? Yang di Di antara mana? X1 dan X0, Pak. Di Di antara X1 dan Bagus X0. sekali. Bagus sekali. Di antara X1 dan X0, di antara X1 dan X0. Pertanyaannya, kamu menulisnya itu untuk setiap X anggota A aksen, B aksen. Tolong yang ketinggian M min epsilon di titiknya, di titik di kurvanya, kamu titik-titik lagi ke kurva yang di sebelah kanan. Kurva yang di sebelah kanan kan kamu masih ada tuh kurvanya. Potongin lagi dengan kurva yang sebelah kanan. Ketinggian M min epsilon, potongkan lagi dengan satu titik di kurva yang sebelah kanan. Tik 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 M min epsilon ke kanan. Ketinggian M min epsilon. Pakai warna merah saja, pakai warna merah. Tik 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 ke M min epsilon. Tik 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 tik. Potongan, titikin di sana. Titikin di sana. Satu lagi titikin tadi di tempat yang tadi ketinggian X1, Fx1 sama pakai yang merah aja, pakai yang merah sama ini aja. Oke. Jadi kira-kira nanti kalau ini X1, yang satu lagi, yang titik yang merah yang kanan, tolong kamu tulis titik-titik ke bawah X2. Titik-titik X2. Titik-titik X2 ke bawah.
Oke ya. Nah, kalau berdasarkan supremum saja, kamu cuma ngomong ada titik. Ada titik. Titiknya itu apa? Titik antara X1 dan X0 dan titik antara X0 sampai X2 sehingga ketinggiannya itu antara M min epsilon sampai M. Pertanyaannya kok bisa berlaku untuk setiap X anggota A aksen B aksen? Dalam hal ini tentunya A aksen B aksennya itu adalah interval buka X1 X2. Setiap interval buka di X1 X2 ya. Kenapa ya? Karena continue ya Pak. karena continue. Kenapa kalau continue? Emang kalau saya punya continue pada ketinggian M min epsilon, maka nilai fungsinya selalu ada gitu? Selalu ada prapeta sehingga nilai fungsinya terletak antara M sampai M min epsilon? Iya ya, kan teorema nilai antara. Kalau saya punya titik ketinggian M, saya punya titik ketinggian M min epsilon, maka berdasarkan teorema nilai antara, kalau dia continue, selalu terdapat titik yang punya ketinggian di antaranya kan? Oh iya Pak. Nah itu, dari pakai teorema nilai antara, jadinya kekontinuannya. Ya, kira-kira makanya kamu dapat untuk setiap X anggota A aksen B aksen. Hendrawan Susilo. Kalau kamu Baik, Pak. berdasarkan supremum aja, kamu nggak akan dapat untuk setiap X anggota A aksen B aksen. Kamu cuma dapat terdapat X untuk suatu X anggota A aksen B aksen. Untuk suatu, tidak untuk setiap. Untuk setiapnya itu menggunakan teorema nilai rata-rata. Menggunakan teorema nilai antara. Oke. Oke ya, Hendrawan, kamu ngerti nggak maksud saya? Ngerti Pak. Ya, oke. Yuk dilanjutkan. Yang dari maka ya Pak. Iya, maka. Itu yang M-nya sebenarnya dihapus aja, yang di atas maka dihapus aja lah. Kamu udah ngerti kamu. Draw type, bagus. Yes, maka integral AB F pangkat N lebih besar sama dengan integral A aksen B aksen F pangkat kok bisa? N. Karena A aksen, B aksen subset dari AB, Pak. Bisa aja loh. Nanti N-nya saya pilih ganjil ya. F pangkat 3. Dari A sampai A aksen itu ketinggiannya saya buat negatif. Dari B aksen ke B itu saya buat ketinggian negatif. Maka nanti integralnya itu pasti akan lebih kecil. Atau mungkin bisa sama dengan. Ya, kamu sudah tahu ya. Karena apa? Karena apa bisa berlaku ini? Karena Fx lebih besar sama dengan 0, Pak. Bagus, karena efeknya lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau bisa lebih kecil 0, nggak berlaku loh, Hendrawan. Walaupun dia subsetnya. Hati-hati ya, hati-hati. Karena integral itu bukan menghitung luas, tapi menghitung luas bertanda. Hati-hati sekali. Ya, oke. Terus, Hendrawan? Selanjutnya, maka yang tadi lebih besar sama dengan integral aksen B aksen M min epsilon pangkat N. Kok bisa Karena M min epsilon pangkat N, sorry? karena tadi yang M min epsilon kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M. Oh, dipangkatkan. Iya. Jadi kamu punya M min epsilon lebih kecil sama dengan Fx, kamu pangkatkan N gitu. Iya, Pak. Apakah selalu berlaku kalau X kurang dari Y, maka X pangkat N kurang dari Y pangkat N? Berlaku. Masa? Saya ambil X-nya itu, saya ambil min 10. X min 10, Y-nya 1. Kalau saya kuadratin, masa 100 lebih kecil dari 1? Tidak selalu berlaku loh. Kapan berlakunya? X kurang dari Y selalu berlaku X pangkat N kurang dari Y pangkat N, kapan berlakunya? Ketika positif, Pak. Kedua-duanya positif. Pertanyaannya positif nggak? M min epsilon. Positif. Fx-nya sudah tahu positif. M min epsilon positif atau tidak? Positif, Pak. Kok bisa tahu? Kalau saya ambil epsilonnya 2M gimana? 2M. Jadi M min 2M, jadi minus M.
Ya bingung sih Hendrawan. Ya pada akhirnya epsilonnya saya pilih epsilon yang kecil gitu ya, Hendrawan Iya ya. Pak, yang Jadi dekat dia ya Pak. terlalu positif. Tapi hati-hati loh, kamu itu harus banyak yang detil-detil yang harus kamu perhatikan. Oke, selanjutnya. Ya, sehingga sama dengan min epsilon pangkat n kali b aksen min a aksen. Kok bisa? Integralin aja Pak. Lah emang ini fungsi konstan. N min epsilon pangkat n. Iya Ini Pak, konstan. konstan karena nggak Kons ada Hah? x-nya. Oke, konstan. Ya terus Hendrawan. Dan perhatikan bahwa integral AB f pangkat n kurang dari sama dengan integral AB m pangkat n. Karena yang tadi m min epsilon kurang dari sama dengan fx. Sehingga sama dengan m pangkat n Karena kali apa? b min a. Karena apa? Lebih kecil sama dengan M pangkat N? Karena m min epsilon Ih, kamu teh. karena f kurang dari sama dengan m Pak. Kalau M-nya saya ambil minus 10 gimana? N-nya saya ambil genap. Gimana Pak? Kalau M-nya saya ambil minus 10 gimana? Boleh nggak? Enggak, Kenapa? karena yang tadi positif Pak. Kok bisa tahu M-nya positif? Kan lebih besar sama dengan fx Pak. Fx-nya positif. Bagus. Ya terus silakan. Hendrawan. Oleh karena itu, m min epsilon pangkat n kali b aksen min aksen kurang dari sama dengan integral AB f pangkat n kurang Yes. dari sama dengan m pangkat n kali b minus a. Yes. Lalu ambil akar dari n, diperoleh m minus epsilon kali b aksen min aksen pangkat seper n kurang dari sama dengan integral AB f pangkat n Kok pangkat bisa seper n. Hendrawan? Boleh begitu diakarkan selalu langsung seperti ini? Boleh Pak. Oh ya? Kenapa? Saya punya Positif X Pak. lebih kecil dari Y. Apakah akar X lebih kecil dari akar Y? Iya. Kok bisa? Ke Kok bisa, Hendrawan? Dea, bantu. Kok bisa diakarin kayak seolah-olah monoton gitu? Kalau X kurang dari Y, maka akar X kurang dari akar Y. Dea Kusuma Dewi, bantu. Ih, si Dea-nya kemana sih? Ya bisa lah Hendrawan ya. Karena apa? Karena apa Hendrawan? Karena satu, dia semua positif gitu ya. Semua positif. Pengaruh nggak ya positif? Kayaknya nggak pengaruh ya. Yang paling pengaruh adalah apa? Oh, pengaruh. Kalau nggak positif nggak ada nanti akarnya. Kalau dia iya, genap, akar genap. Oke, jadi karena dia positif satu. Yang kedua karena apa? Karena akar X adalah fungsi yang kontinu. tidak hanya sekedar kontinu, tapi bisa juga nanti kalau oke lah, karena dia fungsinya monoton naik, Hendrawan. Jadi kalau X Oh iya kurang Pak. dari Y, maka Fx kurang dari Fy, monoton naik. Ya, oke, oke. Jadi saya punya ambil akar, jadi saya punya untuk N menuju tak hingga, ini boleh ya. Langsung aja untuk N menuju tak hingga, kamu dapatkan. Kok untuk N, oh oke, untuk N menuju tak hingga ya, bukan epsilon menuju 0. Jadi saya dapatkan itu. Emang B min A pangkat seper N untuk N menuju tak hingga menuju 1 gitu, Hendra? Iya Pak. Oh, oke. Karena ininya B aksen min aksen lebih dari 0 dan B min A lebih dari 0. Jadi kalau saya punya A, suatu bilangan real positif, dipangkatkan seper N, N menuju tak hingga menjadi 0 ya? Menjadi 1 Pak. A menjadi 1, oke.
Ya oke, terima kasih Hendrawan, bagus sekali ya. Terus jadi, oh ini udah ditulis karena limit oke. Jadi karena epsilon itu sembarang, oke. Jadi ini sama dengan M. Oke, menurut saya bagus sekali Hendrawan. Bagus sekali ya, Dea. Terima kasih, Hendrawan. Terima kasih. Ada yang mau kamu tanyakan, Dea, Hendrawan? Ditanya ya, nggak ngerti itu ditanya. Usahakan kamu mengerti setiap kamu ada menulis persamaan, pertidaksamaan dari satu persamaan ke satu persamaan lain, usahakan kamu mengerti. Usahakan kamu mengerti. Karena kita hanya mengejar pengertian, logikanya saja. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Hendrawan, Dea Kusuma Dewi? Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Dea ini udah tadi diem aja. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Dea. Terima kasih